Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ke-8 ya Mbak, tentang pendahuluan kimia medisinal. Kalau supaya mudah, saudara yang sudah punya buku, yang belum punya ya coba beli ya, tidak mahal kok ya. Oke, kita lihat ya. Di bab 1 pendahuluan. Ini ada dituliskan batasan kimia medisinal menurut Burger tahun 1970, kemudian menurut IUPAC 1974, menurut Taylor and Kenwell tahun 1981. IUPAC tahu ya, International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Jadi kita lihat dari atas lagi, kita baca diulangi. Kimia medisinal menurut Burger adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang dari ilmu kimia dan biologi, dan digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat ya. Dan seterusnya saudara baca sendiri. Kemudian yang IUPAC saudara baca juga. Yang ketiga Taylor Kenwell juga saudara baca. Kalau saya lihat, saya nggak perlu membacakan ya saudara. Kalau ini supaya saudara mau belajarnya mudah, jangan dibiarkan seperti ini. Dibuat panah-panah itu loh Mbak, dibuat skema. Burger kayak apa, IUPAC kayak apa dengan panah-panah ya. Kemudian Taylor Kenwell kayak apa dengan panah-panah juga. Kemudian saudara lihat hal-hal mana yang sudah masuk di mata kuliah yang lain. Misalnya isolasi, kimia medisinal melibatkan isolasi. Isolasi kan ada di isolasi dari tanaman, mungkin ada di kimia bahan alam. Kemudian karakterisasi juga di kimia bahan alam, dibantu dengan kimia analisa yang menggunakan alat-alat yang elektronik itu ya, seperti spektrofotometer, UV-vis, GCMS dan sebagainya ya. Jadi kalau saya lihat yang paling belum pernah diajarkan atau tidak termuat di mata kuliah yang lain adalah mekanisme kerja obat ya. Kemudian kalau di IUPAC dan Kenwell, lihat lagi Mbak, saya di sini kalau di IUPAC tidak ada mekanisme kerja obat, tapi melibatkan studi identifikasi. Ini kan ada di kimia bahan alam, sintesis produk di farmasi, teknologi farmasi, metabolisme obat ada di kimia medisinal, dan senyawa yang berhubungan ya. Nanti kini kimia organik juga. Kemudian yang Taylor Kenwell ada saya baca melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis. Laki-laki sebutkan mekanisme cara kerja, mekanisme kerja senyawa atau obat ya. Berarti saya mengambil posisi ini Mbak. Kenapa saya mengambil posisi ini Mbak dan Mas? Karena saya anggap dengan belajar mekanisme kerja obat, kita akan bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kenapa, kok bisa, apa, tenane gitu ya. Yang kita akhiri dengan cara dengan kata-kata berarti gitu ya. Jadi belajar itu kalau belum ketemu dengan kata berarti, maka saya belum berhenti, saya masih mencari lagi ya. Contohnya apa? Contohnya ketika saya akan mengajar kimia medisinal, kok ada buku untuk obat gagal jantung, ada obat kalsium channel blocker, saya berhenti sebentar. Kok belajar gagal jantung kok ada kalsium channel blocker? Memangnya di kalsium ada di jantung po? Saya belajar sampai buka 10 buku itu, kurang lebih ya. Kemudian tidak ada yang mengatakan jantung mempunyai CA ya. Tapi ketika saya membaca CA itu ada di sel biologis, ada CA-nya, ada CA++. Kan dalam sel biologis ada
K plus, Na plus, Ca plus plus, L minus ya elektrolitnya. Ketika di dalam sel biologis ada Ca plus plus berarti saya kemudian berpikir, sedangkan jantung kan juga sel biologis. Berarti kalau jantung itu ada kalsium dengan muatan positif 2, betul atau benar? Karena selama ini yang kita teringat di benak kita kan kalsium tubuh kita kan hanya ada di gigi dan tulang toh. Ternyata semua sel itu punya kalsium ya, sebagai elektrolit yang mengikuti kegiatan sel gitu ya. Sekarang berarti saya ke mekanisme kerja obat. Kenapa saya ke mekanisme kerja obat? Karena saya anggap mekanisme kerja obat sekarang loh ya. Dan sekarang nih sebenarnya dari dulu ya. Cuma mungkin tidak terlalu digenjot karena mungkin entahlah apa maksudnya ya para pengelola pendidikan farmasi gitu ya. Jadi saya lihat kalau kita bisa memahami mekanisme kerja obat, maka kita akan bisa bekerja sebagai minimal loh, drug informer untuk tim kesehatan kita, untuk pasien kita di komunitas apa di rumah sakit atau di klinik ya, untuk berkomunikasi dengan tim kesehatan yang lain di mana saja bisa ya. Ketika pasien tanya, saya obat sakit gigi saya kok Voltaren sama Cataplan, enak Cataplan ya Mbak? Apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara bisa mengetahui apa yang menyebabkan, maka pertanyaan itu bisa terjawab dengan baik. Saya melihat apoteker yang PD-nya tinggi, confidence-nya tinggi, kemudian bicara bisa tegas, maka pasien patuh Mbak. Pasien patuh. Misalnya, Mbak, tetrasiklin tidak boleh diminum sama susu ya? Iya. Kenapa? Kenapa Mbak? Kita terangkan apa yang terjadi. Tapi ketika pasien mendapat obat cefadroxil misalnya, Mbak ini boleh nggak diminum sama susu? Apa yang saudara kerjakan? Apa harus dihafal atau harus saudara? Jadi ketika ada pertanyaan, kalau cefadroxil ini boleh nggak ya Mbak sama susu? Sebentar Bu, jawaban saya kalau saya, sebentar Bu, saya tak lihat strukturnya, kemudian saya lihat apa yang terjadi dengan tetrasiklin, kita persamakan di situ, apakah mungkin terjadi kelat, apakah mungkin terjadi hal-hal yang lain, gitu ya. Saya kira itu, ini membuat, jadi saya, kalau saya tanya ke perguruan tinggi yang lain, jarang Mbak yang belajar, yang mengajarkan kimia medisinal itu dengan fokusnya ke mekanisme kerja obat. Saya ya cuma udah diam aja ya, karena saya lihat, saya kepingin saudara itu bisa bekerja di rumah sakit. Kalau seorang apoteker sekarang ya, apoteker itu kan bisa bekerja di apotek, mempunyai apotek, itu kan sudah jatah kita. Allah berikan itu ya. Setiap apoteker hendaknya memiliki atau mengelola apotek ya. Yang juga tantangannya enggak kecil itu. Tapi saya masih punya niat, saya masih punya keinginan. Bagaimana apoteker bisa mengisi tenaga farmasi yang di rumah sakit. Kalau saya lihat itu peraturan Menkes ya tahun 2014 kalau tidak salah ya, itu persyaratan rumah sakit itu harus memiliki 8 apoteker minimal, 8 apoteker. Saudara tinggal lihat aja webnya Depkes itu, berapa websitenya Depkes, berapa sih total rumah sakit kita di Indonesia ini, rumah sakit swasta, negeri. Kemudian saudara jumlahkan berapa sih apoteker yang sudah bekerja di bidang klinik. Saudara lihat, kalau saya amati ternyata masih banyak kesempatan untuk kita bisa berkarya di rumah sakit, bekerja bersama dengan tim kesehatan yang lain, terutama dengan dokter dan asisten apoteker, perawat, bidan, dan pasien sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa
kita nggak akan gentar, kita nggak akan takut, dan kita akan berharga di mata beliau-beliau itu. Kita nggak akan disamakan dengan pengusaha